Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Hari ini ada tamu spesial dari mahasiswa Brawijaya. Katanya mau wawancara kepada kita. Monggo mbaknya, namanya siapa mbak? Kenalan. Perkenalkan, nama saya Putri Nurzakatul Rashida, biasa dipanggil Putri. Saya dari Universitas Brawijaya, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Pengairan. Oke, terima kasih. Sini mau wawancara ya? Iya, terkait dengan pengolahan sampah yang ada di sini. Iya, silakan kita. Ya. Ya, tempatnya apa adanya mbak? Nggak apa-apa, sini. Iya. Yes. Jadi kan seperti ini Pak, Iya. sampah itu kan masih menjadi persoalan yang cukup besar dan belum bisa diselesaikan kan, terutama di Kabupaten Ponorogo ini. Enggak di Ponorogo semuanya. Iya, iya. Semuanya. Iya, iya. Iya, iya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya nih Pak, sampah yang ada di TPS Iya. ini berasal dari mana aja? Oh gitu. Jadi sampah yang ada di TPS Tonatan itu pertama itu dari Kelurahan Tonatan. Tonatan. Ada sebagian dari Purbosuman, ada juga dari Ronowijayan, terus Tajuk, Siman, Desa Siman, terus Patian Kidul, ada malah sampai Jabung. Sampai Jabung juga. Iya, yang kesadarannya sudah bagus, mereka sambil ke kota setiap hari itu bawa sampah. Seperti itu. Nah, lalu untuk pengolahan sampah di sini itu seperti apa Pak? Pengolahan sampah di sini hanya tingkat pemilahan. Hanya tingkat pemilahan saja. Pemilahan dari warga yang bawa ke sini kita pilah, terus dibawa ke sini tempat yang kedua itu masih dipilah lagi. Kalau kita organik itu kita kurang tenaga kerja SDM, karena sulit nyari sumber daya untuk bekerja di sampah. Ya. Terus kalau yang di daerah lain mungkin hampir sama seperti itu. TPS tersebut ini kan banyak, nggak hanya di sini. Di Ponorogo itu kan ada 1, 2, 3, 4 apa itu ya, yang sudah jadi gitu. Yang lainnya TPS-nya atau berapa? TPS 3R. Oh, TPS 3R. Iya. Saya lihat di map itu hanya ada 4 gitu. Ada 4. Iya. Dan lainnya itu TPS hanya juga terbengkalai, belum ada yang mengelolanya gitu. Oh, belum ada. Kayak terbengkalai gitu loh Pak. Iya, iya. Jadi buka 24 jam. Oh, Terus kita juga tidak ada iuran hasil dari ini untuk kita sebagai operasional. APBD kita juga nggak ada di sini, apalagi APBN. nah selanjutnya itu Pak, setelah dipilah lalu sampah itu dibagaimanakan, disetorkan ke TP Amrican atau diapakan gitu Pak? Ya kita jual sendiri kan, karena sini itu kan KSM, kelompok swadaya masyarakat. Jadi hasil dari jualan itu kita untuk hidup sehari-hari, juga untuk operasional TPST ini, bayar listrik gitu, seperti itu. Nah untuk perharinya sendiri Pak, kira-kira berapa sampah yang masuk atau bisa dipilah di TPS ini? Kalau masuknya ke sini biasanya satu hari kan penuh 1 kontainer. 1 kontainer itu sekitar berapa ton?
satu kontainer itu sekitar 1, 2, 3 sekitar 8 kubik apa ya? Kurang lebih segitu 8 kubik, tapi sudah dipilah. Oh, sudah dipilah. Karena kan setiap hari juga kita juga nggak maksimal, karena kita sesuai kemampuan kita lah. Oh, iya. Sesuai kemampuan kita. Di sini yang khusus di sini 2, terus ada gerobak 3 ngusung, yang dari Tonatan, terus ada dari perumahan, pigeran gitu. Untuk pengambilan sampah sendiri itu diambil dari petugas TPS ini atau warga-warga sekitar yang mengumpulkan, yang langsung? nganter. Iya. Ada yang diambil dari petugas ini, ada yang warga nganter sendiri. Per rumah sendiri-sendiri nganter. Karena kita tidak membatasi. Yang penting sampah rumah tangga. Oh, iya. Bukan sampah seperti material bangunan kita tolak. Karena nggak mungkin kan. Iya, Apalagi perkebunan gitu. Perkebunan kan banyak daun-daun apa? Kayu-kayunya itu. Lah kita untuk apa di sini gitu. Nah, selanjutnya itu kendala apa sih Pak dalam mengelola sampah di TPS ini? Kendalanya yang jelas SDM-nya minim, yang minat dalam hal pengolahan sampah minim itu. Kalau yang lain nggak tahu. Soalnya saya juga pernah ke Malang itu, Mulia Agung. Oh iya. Ya, di sana kan besar. Iya. Di sana saya belajar 1 minggu. Di sana tidur, makan di sana 1 minggu, dikasih tempat, ikut muter, ikut lihat-lihat yang dipilah gimana caranya selama seminggu belajarnya. Di sana tenaga nggak nyari datang sendiri. Oh iya. Di sini malah digaji pada nggak mau berurusan dengan sampah. Iya, mungkin jijik apa gengsi apa gimana nggak tahu. Nah, Pak, tadi kan saya ke TPA Brican. Iya, tadi kan nggak ketemu kan sama petugasnya. Saya itu penasaran, kan ada berita katanya itu pengelolaan sampah di Ponorogo itu sampah diolah jadi briket. Iya. Nah, itu waktu saya ke sana itu nggak ada alatnya dan hanya terbengkalai gitu. Nah, itu ada permasalahan apa Pak kalau Bapak tahu gitu? Dari apa yang saya tahu itu kemarin katanya satu itu masalah biaya operasional. Dalam arti gini, hasil dalam 1 bulan yang diolah itu tidak dijual, tidak bisa balik modalnya lah gitu. Oh, iya. Karena mungkin itu yang pertama tidak diperhitungkan, tidak memanage bahwanya sampah organik itu ketika dijadikan briket susutnya berapa persen. Itu salah satunya itu. Yang keduanya, briket itu kan harus organik 100%. Iya. Kalau di pengolahan sampah di TPA, di TPA, tempat pembuangan akhir sampah, itu kan bercampur. Iya. Ada plastik, ada macam-macam kan gitu. Ada pompok. Iya. 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 Apakah itu steril? Itu memenuhi standar kesehatan? Tidak. Iya. Salah satunya itu, jadi tidak organik 100%. Kedua itu, setelah itu tadi memanage hasil dari ini, susutnya berapa, sehingga sehari harus memproduksi berapa, itu mungkin tidak dipikirkan, mungkin. Oh iya Pak, untuk kan ini dipilah-pilah ya kan Pak, untuk seperti botol plastik itu kan dijual. Nah, untuk kayak sampah-sampah yang nggak bisa dijual itu apakah juga disetorkan ke TPA atau di bagian mana Pak? Iya, masuknya residu langsung dibawa ke TPA, habis truknya ke sini, terus besoknya lagi, paginya lagi, terus setiap hari. Jadi seluruh TPS di Ponorogo itu sampah yang nggak bisa dipilah, nggak bisa daur ulang lah, itu diserahkan semua di TPA. Iya, dibawa ke TPA yang ada tempat
pembuangan sampah sementara yang ada kontainernya. Kalau yang enggak, ya kita nggak tahu. Dan jelas yang ada tempat pembuangan sampah sementara atau ada kontainernya lah, ini mesti dibawa ke sana. Baik Pak, dari saya cukup, terima kasih. Oh ya, terima kasih ya. Cuman kita hanya segini di sini, cuma memanfaatkan hasil pilahan. Di sisi lain juga kita masih memanfaatkan yang sisa makan untuk ayam-ayam ternak kita. Untuk ayam-ayam ternak, jadi Iya, yang sampah kita- organik itu dibuat Iya. makan. Nggak buat makan, kan dari rumah makan, dari warung makan itu kan masih baru. Oh iya iya, iya. Terus kita langsung kasih ke ayam, ke unggas kita. Ada mentok, ada ayam, ada kalkun, macam-macam. Ikan juga ada. Nah, plusnya disitulah kalau yang organiknya. Iya. Kalau komposnya, tenaganya terus terang SDM-nya yang ada. Apa rencananya kalau seandainya menyukupi SDM-nya itu apa akan dibuat kompos, Pak? Iya, kita buat kompos. Kalau kompos itu memang nilai jualnya sangat rendah, memang harus subsidi silang. Kalau kita hanya membayar untuk buat kompos, tenaga itu nanti harus ada subsidi silang. Penjualan hasil lapak ini terus ditambah nanti pengambilan dari rumah tangga kan dapat bayaran satu rumah berapa rupiah gitu, harus ada subsidi silang. Nah itu satu TPST ini minim itu harus ada 7 orang untuk mengolah kompos organik itu. Nah kalau 7 orang, kalau gajinya standar ini 2 juta berapa? 4 kali 7 berapa? 28. 14. Iya, 2 juta, 2 kali 7, 14. 1 bulan 14 juta. Itu yang harus kita kumpulkan. Bisa nggak? TPS yang lain itu pasti rata-rata dapat stimulus dari pemerintah daerahnya. Kalau murni ya di sulit. TPS ini Ya, murni sini. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Tidak ada. Dari kita lahir bayi ceprot, kita mulai di sini 0 rupiah dari APBD maupun APBN. Saat ini petugas di sini itu jumlahnya berapa orang? Sini yang tetap di sini 2, terus yang ngangkut gerobak itu 3. Jadi 5 orang. Ya, 5 orang. Cuman itu sendiri-sendiri, susahnya itu. Di sini selain susah nyari tenaga, kedua untuk membuat satu komunitas kelompok itu susah. Untuk hidup bersama Iya. sendiri-sendiri maunya. Iya. Beda kan di Malang mungkin. Kan sudah pernah tinggal di Malang Pak? Iya, 1 tahun setengah. Baru 1 tahun ya. belum sampai sih. Ya 1 tahun gitu Iya. katanya. Kan beda kan Iya. kultur budayanya di sana. Iya. Termasuk pengelolaan sampahnya juga beda sangat. Apalagi di TPA-nya Ponorogo sama Malang Jauh. sangat jauh berbeda. Sini open dumping karena sanitasi landfill gitu ya. Iya. Jadi saya tadi juga agak kaget waktu di TPA-nya Iya. tadi. Jadi gunung. Iya. Saya kemarin ke sana Iya. 1 tahun yang lalu. Terus kemarin ke sana itu kaget, ya Allah, sudah jadi gunung. Itulah problem kita. Iya. Tapi ya ini tambahan ya, saya kasih tahu. Saya selama di sini 10 tahun itu mengelompokkan perilaku manusia membuang sampah. Dalam hal sampah itu ada 5. Saya sebut itu dengan tatanan sosial sampah atau kelas sosial sampah. Yang pertama itu membakar sampah. Membakar sampah itu juga perilaku. Iya. Yaitu ada pembakaran sampah, berarti ada sampah, ada orang. Ada orang berarti ada kerumunan.
ada kerumunan, ada pemukiman, ada desa, kelurahan, kota. Itu asalnya seperti itu. Yang kedua itu karena membakar sampah itu sekarang kan sudah nggak layak. Iya. Jadi kita harus menjalankan yang kedua, yaitu membuang sampah pada tempatnya, seperti ke TPS ini. Itu kelas yang kedua. Terus yang kelas ketiga itu masih jarang. Ya sudah ada yang lain tapi masih jarang. Prioritas dilakukan ex-TKI atau TKW. Mereka kan di luar negeri sudah terbiasa Maksudnya bagaimana? memilah sampah dari sumbernya. Iya. Iya enggak? Iya. Dan itu jarang sekali kita singgungkan TKI, TKW. Padahal mereka sudah terbiasa. Itu kan aset itu. Iya. Tidak pernah digerakkan. Iya, kebanyakan Iya. orang pasti asal kan membuang sampah Iya. itu nggak digolongkan gitu. Jadi kelas yang ketiga diduduki oleh TKW. Terus yang kedua juga agen outsing, mahasiswa, pelajar tapi yang belajar di luar negeri. Itu pasti sudah terbiasa dengan membuang sampah yang sudah ini untuk plastik, ini organik, ini kertas. Di luar negeri kan seperti itu. Kecuali kota, memang di kota ada satu kota atau daerah atau negara yang hampir sama dengan Indonesia. Tapi mereka kan kehidupannya sudah tertata di kota-kota yang sudah bersih gitu. Yaitu yang ketiga itu, yang keempat berani mengajak kita membuang sampah pada tempatnya, kita memilah dari sumbernya, itu yang keempat. Terus yang kelima itu berani membuat komunitas di kelas yang kelima. Dari 10 tahun itu kita kelompokkan seperti itu. Nah kalau ini dibumikan, insya Allah keniscayaan akan berubah, menyambut peradaban bersih. Iya, bebas dari sampah. Iya, 5 tanaman ini harus dilakukan, kalau enggak seperti inilah kita sekarang. Saya setiap hari sosialisasi di lampu merah bahwa ini ya untuk sopir langsung, Pak tolong katakanlah jangan jalan bukan tempat sampah, terus tidak membuang sampah sembarangan, dan hormati pengguna jalan. Tak suruh ngomong gitu di kamera ini. Mereka kan dengan sendirinya, alam bawah sadar mereka kan akan menyimpan, kan akan mempengaruhi gitu. Itu kan setiap seminggu sekali kita upload, kita masukkan ke channel kita Sarjana 3R khusus masalah problem sampah. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan terima kasih. Saya juga sangat terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Enggak ada hidangan apa adanya ini sampah. Oke, terima kasih, kita pamit ke sahabat 3R, sahabat lingkungan, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Sahabat 3R yang mengolah sampah lingkungan yang ada di RT, RW, dusun, desa, kelurahan, kota. Sahabat gunung yang hidup di pegunungan, sahabat sungai yang hidup di pinggiran sungai, sahabat bumi yang hidup di belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita, selamat pagi, good morning, sugeng enjing, horas.